Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eva Ovawati dengan NIM 40014200032. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video pembelajaran yaitu mengenai implementasi model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL pada pembelajaran IPA SMP. Di mana model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL ini merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang bersifat konkret dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata siswa. Assalamualaikum anak-anak. Selamat siang. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Oke, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, walaupun pembelajaran kita lakukan di rumah secara daring, pastinya kalian juga harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Oke, bisa dipimpin berdoa dulu ya. Baik, di sini saya akan memimpin doanya. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa diselesaikan. Saya kembalikan lagi ke Ibu Eva. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran dari anak-anak. Nanti yang namanya Ibu panggil langsung konfirmasi kehadirannya ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, Cornelia Aprilia Agatha hadir? Hadir, Bu. Oke, kemudian Fajria hadir? Hadir, Bu. Sally Amanda hadir? Hadir, Bu. Maliha hadir? Hadir, Bu. Kemudian Maya hadir? Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Dwi? Dwi hadir nggak? Dwi sepertinya belum hadir ya. Oke, selanjutnya Afifah hadir? Hadir, Bu. Wari hadir? Wari? Oh, nggak ada ya Wari. Selanjutnya Putriani hadir? Hadir, Ibu. Oke, yang terakhir ada Ardiana hadir? Hadir, Bu. Oke, baik. Jadi ini yang belum hadir, Dwi Yuliana ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dan juga kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran pada kali ini. Untuk KD-nya sendiri yaitu ada KD 3.4 yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan tubuh, menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan juga hewan. Kemudian KD 4.4 yaitu melakukan penyelidikan tentang pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Dan untuk tujuannya sendiri yaitu setelah melakukan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menganalisis cara perpindahan kalor dan juga melakukan penyelidikan tentang perpindahan kalor. Baik. Sebelum memulai topik yang kita bahas ini yaitu kalor dan perpindahannya, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Di sini anak-anak ada yang pernah ikut kemah? Nah, Bu. Nah, Bu. Oke, pernah ya.
Nah, menurut kalian, apa sih hal yang paling berkesan dan mungkin yang paling seru pada saat kemah itu? Menurut saya paling seru itu Gimana, Cornelia? yang paling seru itu bagian pentas seni, Bu. Ya, pentas seni seru banget ya. Oke, selanjutnya ada yang mau menjawab lagi? Malam api unggun, Bu. Ya, api unggun. Oke, jadi memang benar ya yang sudah disampaikan oleh Cornelia ataupun Fajria tadi bahwa untuk kemah sendiri yang paling seru itu mungkin pentas seni, juga masak-masak juga pernah ya masak-masak walaupun di rumah jarang masak, pasti kemah ikut masak juga kan. Terus dan juga ada api unggun. Nah, eh, untuk api unggun sendiri kan judulnya sudah api unggun, berarti ada apanya? Ada yang tahu? Ada apinya, Bu. Iya, betul sekali. Karena namanya juga udah api unggun, berarti otomatis ada apinya ya. Nah, untuk api sendiri ini, ketika kita mendekati api, apa yang kita rasakan? Dingin atau panas atau gimana? Ada yang tahu? Rasanya panas, Bu. Iya, benar sekali Maya. Nah, ketika kita mendekati api unggun atau mendekati api ya, pasti yang kita rasakan itu panas. Nah, di sini ada yang tahu nggak nama lain dari panas atau sebutan lain dari panas? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Sebutan lain atau kata lain dari panas yaitu kalor. Selanjutnya, nah kalor kan pasti bisa berpindah ya. Misalnya kita mendekati api unggun tadi, kan kita juga merasakan panasnya. Nah itu namanya kalornya itu berpindah. Nah di sini ada yang tahukah bagaimana cara kalor atau panas ini berpindah? Ada apa aja? Konduksi, Bu. Oke, konduksi. Terus selain konduksi, radiasi. Ya, betul. Terus semua ya jawabannya. Dan jawaban ini Ibu tampung terlebih dahulu dan akan kita bahas nanti. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi. Untuk Malihah mungkin bisa bantu Ibu buat share screen. Baik, Bu, tapi share screen-nya belum diaktifkan. Oh iya, maaf, sebentar. Udah. Oke, jadi materi yang akan kita bahas atau akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai kalor dan juga perpindahannya. Bisa di next. Oke, di sini apakah ada yang tahu apa sih itu kalor? Ayo, ada yang tahu nggak apa itu kalor? Kalor itu panas, Bu. Ya, benar sekali ya, kalor adalah panas. Seperti yang sudah disebutkan siapa tadi, bahwa nama lain dari panas adalah kalor. Jadi, kalor adalah panas. Tapi, jawaban itu masih kurang lengkap ya. Jadi, kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah gitu. Nah, jadi kalor itu berpindah dari benda yang panas ke benda yang dingin. Seperti itu. Apakah sudah paham mengenai kalor? Paham, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah paham ya. Coba Fajri, coba jelaskan kembali apa itu kalor.
Izin menjawab, Bu. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Oke, sudah paham ya berarti? Baik. Next. Nah, jadi kalor merupakan bentuk energi panas secara alamiah. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor yang diberikan pada sebuah benda akan dapat mengubah suhu dan wujud benda tersebut. Bisa di next. Oke, selanjutnya, adakah yang tahu ada berapa sih cara perpindahan kalor? Ada yang tahu? Izin menjawab, Ibu. Oke, Putri silahkan. Ada 3, Ibu, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, benar sekali ya. Jadi, perpindahan kalor itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Seperti halnya yang sudah kita pelajari dulu di SD ya, mungkin masih ada yang ingat ya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang konduksi. Nah, apabila ujung sebatang logam dipanaskan, di atasnya nyala api, maka ujung yang lain dari logam tersebut akan menjadi panas. Hal ini menunjukkan bahwa kalor berpindah melalui batang logam dari bagian yang panas menuju bagian yang lebih dingin. Akan tetapi partikel-partikel dari logam tidak ikut berpindah. Bisa dilihat pada gambar ya, ini yang di atas logam yang di atas lilin ini berarti ujung logam yang panas ya. Kemudian kalor dari ujung yang panas ini akan berpindah menuju ke logam yang dipegang oleh tangan ini ya. Gitu. Jadi perpindahan kalor secara konduksi itu merupakan perpindahan kalor dari bagian yang lebih panas menuju yang lebih dingin, tetapi tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel logamnya gitu. Next. Selanjutnya yaitu konveksi. Nah, di sini dapat dilihat ada panci ya yang digunakan untuk memasak air. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa air dan udara itu bersifat isolator atau menghantar kalor yang sangat buruk. Akan tetapi ini dapat juga menghantarkan kalor, yaitu dengan menggunakan cara konveksi. Jadi ketika massa jenis air ini besar, maka ini partikel-partikelnya ini akan turun. Dan ketika massa jenis kecil, maka partikel-partikel zatnya ini akan naik. Seperti itu seterusnya dan akan berputar-putar naik turun gitu ya. Jadi konveksi atau aliran merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel karena perbedaan massa jenis. Nah, di sini untuk konveksi sendiri dapat terjadi pada zat cair dan juga gas. Next. Selanjutnya radiasi. Nah, di sini ada gambar seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Ada api unggun, kemudian kita mendekatinya, maka kita akan merasakan panasnya. Nah, di sini kan tidak ada zat perantaranya ya. Ini kalornya berpindah melalui ruang hampa gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk radiasi ini merupakan perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Dan ini sudah jelas tergambar pada gambar ini dan juga sudah Ibu jelaskan tadi. Next. Oke, bisa di stop share, Maliha. Terima kasih. Oke, anak-anak tadi sudah menjelaskan penjelasan dari Ibu semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi, coba di sini ada yang berani nggak menyebutkan contoh perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, atau radiasi? Atau kalian pilih salah satu juga nggak apa-apa. Ayo, siapa yang berani? Saya, Bu.
Ya, oke, Maliha. Contoh perpindahan kalor secara konduksi yaitu menyentuh lampu yang menyala, memasak air menggunakan panci logam, menghangatkan panas dengan menyentuh botol panas, menyetrika baju, dan sendok logam yang diletakkan pada gelas berisi teh panas. Oke, benar sekali ya yang sudah disebutkan oleh Maliha tadi. Untuk sendok logam yang diletakkan pada gelas berisi teh panas ini sama halnya seperti tadi, seperti logam yang dipanaskan tadi ya. Untuk kalornya itu berpindah gitu. Untuk yang konveksi mungkin ada yang mau memberikan contoh? Saya, Bu. Oke. Siapa ini? Afifah, silakan. Contoh perpindahan kalor secara konveksi itu seperti gerak naiknya turunnya air ketika mendidih dan ketika minyak yang dipanaskan di penggorengan. Ya, oke, benar sekali yang disampaikan oleh Afifah. Selanjutnya untuk yang perpindahan kalor secara radiasi, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Contoh perpindahan kalor secara radiasi yaitu panas matahari yang sampai ke bumi. Kemudian menggunakan baju hitam saat siang hari sehingga terasa lebih panas. Dan pakaian menjadi lebih cepat kering ketika dijemur di bawah sinar matahari. Sudah, Bu. Ya, oke. Benar sekali juga ya yang disampaikan oleh Lia tadi, bahwa untuk yang radiasi itu perpindahan kalor tanpa disertai dengan zat perantara. Oke, karena jawaban dari teman-teman kalian tadi sudah benar, berarti sudah paham semua ya mengenai kalor dan perpindahannya? Sudah, Bu. Sudah paham. Sudah, Bu. Baik. Kemudian Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok dan akan Ibu share ke WhatsApp group. Kemudian nanti kalian bisa join ke breakout room yang sudah Ibu sediakan. Kemudian nanti kalian mendiskusikan LKPD yang Ibu bagikan. Tapi sebelumnya kalian bisa menonton video terlebih dahulu dan nanti linknya akan Ibu share juga ke WhatsApp group gitu. Oke, sebentar Ibu akan bagi kalian menjadi masuk ke dalam kelompok breakout room. Oke, silakan kalian bisa mulai masuk ke ruang breakout room sesuai dengan kelompok masing-masing dan nanti Ibu akan mengecek pada room masing-masing kelompok. Silahkan. Ya, ya baik, segera diselesaikan ya. Nanti Ibu akan tanyakan setelah kalian masuk ke main room. Oke, selamat mengerjakan. Ya, ya baik, segera diselesaikan ya. Nanti Ibu akan tanyakan setelah kalian masuk ke main room. Oke, selamat mengerjakan. Dari kelompok 2, apakah ada kendala dalam pengerjaan LKPD? Sejauh ini belum ada, Bu. Oke, masih aman ya? Iya, Bu, masih. Ya, oke, segera diselesaikan. Orang berdua bebek.
Ini dari kelompok 1 dan juga kelompok 2 sudah menyelesaikan LKPD-nya ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, Bu. Baik, selanjutnya mungkin dari perwakilan tiap kelompok bisa menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Yang pertama mungkin dari kelompok 1 dulu. Silahkan. Perwakilan saja. Izin menjawab, apakah suara saya masuk? Masuk. Silahkan, Dwi. Jadi, berdasarkan kelompok kami tadi, diskusinya yaitu ada sendok logam yang terjadi yaitu mentega menjadi meleleh. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan bahwa sendok logam dapat menghantarkan panas. Pada sendok plastik, mentega tidak meleleh. Kemudian yang keempat menunjukkan bahwa sendok plastik dapat menghantarkan panas. Yang terakhir, antara sendok plastik dan sendok logam yang dapat menghantarkan panas dengan baik yaitu sendok logam. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Jadi benar sekali ya. Untuk yang terakhir, sendok logam menghantarkan panas dengan baik. Jadi karena sendok logam merupakan konduktor dan sendok plastik merupakan isolator. Selanjutnya, mungkin kelompok 2 bisa menyampaikan hasil diskusinya, silahkan. Izin masuk, saya perwakilan dari kelompok 2 izin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, Bu. Yang pertama, setelah air mendidih, serbuk pewarna akan bergerak dari kiri ke atas. Yang kedua, serbuk pewarna bergerak dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. 3, karena perbedaan panas dan dinginnya benda sehingga bergerak mengikuti gerak air. Kemudian yang keempat, contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari, yakni gerakan naik turunnya air ketika mendidih. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih kelompok 2. Jawabannya sudah benar semua. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, bebas dari kelompok 1 atau 2, siapa yang mau menjawab atau mempresentasikan hasil diskusinya, silahkan. Izin masuk, izin menjawab, Bu. Ya, oke. Silahkan, Sally. Untuk jawaban yang pertama, untuk kegiatan yang ketiga, yaitu yang mengalami kenaikan suhu lebih tinggi, yaitu bohlam berwarna hitam. Dan jawaban nomor 2, contoh perpindahan kalor secara radiasi, yaitu ketika kita menjemur baju di bawah sinar matahari. Sekian, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Sally. Jawabannya benar sekali ya. Nah, tadi kan kita sudah melakukan diskusi dan juga sudah mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian kita simpulkan gimana. Ayo, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari percobaan ini? Silahkan. Baik, Ibu izin masuk. Iya, Putri, silahkan. Di sini saya dari kelompok 2 izin menyimpulkan tentang diskusi tadi. Yang pertama itu, jadi kalor itu merupakan perpindahan panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kemudian yang kedua, perpindahan kalor dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian konduksi merupakan perpindahan kalor melalui sebuah zat tanpa disertai perpindahan partikel karena adanya perbedaan atau selisih suhu. Contohnya ketika kita menyetrika baju. Kemudian konveksi merupakan perpindahan kalor disertai perpindahan partikel zat. Contohnya gerakan naik turunnya air ketika mendidih. Dan yang terakhir itu ada radiasi yang merupakan perpindahan kalor tanpa melibatkan medium. Contohnya ketika kita menjemur baju di bawah
sinar matahari. Mungkin seperti itu Bu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Putri. Kesimpulannya sangat benar sekali ya. Jadi, kalor merupakan perpindahan panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Dan juga perpindahan kalor itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Oke, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin setelah ini, anak-anak bisa merangkum materinya ya. Baik, Bu. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, nanti jangan lupa untuk mengumpulkan LKPD-nya dalam WhatsApp group, dan juga nanti Ibu akan memberikan tugas rumah kepada kalian melalui link yang akan Ibu kirimkan juga ke WhatsApp group. Seperti itu. Sebelum menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas, bisa dipimpin berdoa. Baik, terima kasih Bu Eva. Di sini saya akan memimpin doa ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Saya kembalikan lagi ke Eva. Baik, terima kasih. Oke, sudah selesai pertemuan kita pada kali ini yang membahas tentang kalor dan juga perpindahannya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.